di zaman sekarang ini, Ustaz, kan banyak orang yang sudah hijrah nih. Tapi mereka hijrahnya, tapi kok masih ini, Ustaz, masih kayak menampilkan diri, kayak it is me gitu di medsos, kayak begitu hijrah nih gitu. Itu gimana, Ustaz? Itu kan akhirnya menimbulkan orang pengen aja pengen cari sesuatu orang itu gitu, Ustaz. Nah, kalau Anda nggak salah ya, Al-Imam Abdullah Mubarak itu pernah mengatakan, "Ma sadaqallah man arada syuhrah," atau kama qala. Nggak jujur keimanannya sama Allah. Mereka yang menginginkan ketenaran. Jadi pengen achieve pengakuan orang. Itu kan validasi. Ya, validasi. Caranya atau bentuknya gimana kalau sekarang media sosial. Alas, menampilkan dirinya atau apa. Intinya semua memang urusan hati. Tapi ketika dia menginginkan itu, achievement dari orang dan segala macam, berarti nggak jujur imannya sama Allah Subhanahu. Apapun penampilannya, apapun kasih. Ini yang sebetulnya harus kita takuti ini sebenarnya. Ini menghancurkan betul-betul, binasakan. Karena percuma penampilan kita baik, tapi kemudian hati kita tidak baik-baik saja kan sayang. Sedangkan yang dinilai sama Allah secara khusus dan yang menentukan kan hati. Illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat itu yang datang kelak pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Ini yang saat ini ya menurut Ana. Dan Ana pun berjuang terus keras untuk mengatur hati Ana. Itu yang banyak tidak diperdulikan ini sekarang. Kita ini kalau ke kajian, yang diurusin penampilan. Tapi bukan menata niat ketika berangkat kajian atau ketika di kajian. Sibuk foto dari belakang atau foto dari atas gitu, tulisan OOTD sekarang ya. OOTD. Iya, dan subhanallah lah, angle-angle-nya diperhatikan, tapi suara kajiannya tidak diperdulikan. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa? Apa yang dikejar sudah? Meskipun terkadang selewat nggak kelihatan apanya. Gitu. Iya betul. Dan kemudian Ada sering dapat cerita. Kadang-kadang khususnya kalau di tempat akhwat itu gambar layarnya mati, protes. Ustadznya nggak kelihatan. Padahal kan datang buat apa? Buat kajian. Ya kajian suaranya kedengaran sudah jelas. Beres. Gitu. Jadi subhanallah, kita harus benar-benar ngecek lagi nih. Gitu, Bah. Karena memang betul seperti antum bilang. Kadang-kadang nggak sadar gitu. Mungkin nggak sadar dia bahwa dia sedang menjauh sebetulnya. Seperti mendekat, padahal dia sedang menjauh dengan apa yang dia lakukan. Karena niatnya makin nggak lurus. Niatnya makin nggak lurus. Udah hijrah tapi nyari validasi diri kan? Iya. Berarti benar bahwa ketenaran itu apa? Membahayakan tuh benar tadi. Betul, banget. Lebih baik tidak tenar itu selamat gitu benar. Sahih, betul. Karena memang lebih ikhlas. Dan hampir semua salafus saleh itu mereka berharap tidak dikenal. Imam Syafi'i kalau kitab-kitab saya ini bisa dinisbatkan kepada orang lain, ya lebih baik begitu. Bukan ke saya gitu. Saking khawatir dengan niatnya. Sufyan Ats-Tsauri kan mengatakan yang paling berat saya perbaiki itu qalbi. Iya. Yang paling berat kata dia. Karena tataqallab alayya, jadi bolak-balik dia. Imam Amirul Mukminin fil hadits julukannya. Itu masih takut ya kita siapa? Siapa selamat dari itu gitu. Kita ya berat ya. Rapuh. Ustaz, ini anak terkadang merasa khawatir, Ustaz. Iya. Khawatir diri sendiri lah ketika melihat di beberapa kegiatan lah, misalnya beberapa kegiatan ketika ada kan kalau kegiatan itu ada ikhwan, ada akhwatnya, nah pasti itu berpasang-pasang Ustaz. Karena kan kurang lebih yang panitia ikhwannya suaminya, yang panitia akhwat biasanya jadi panitia istrinya lah ya gitu. Terkadang ketika sudah lama di satu kegiatan, karena memang sudah sering dan ini udah tahu istrinya ini sudah tahu suaminya ini, terkadang suka akhirnya jadi nggak ada batasan. Betul, Ustaz. Nah, itu bahaya karena membuka pintu dan celah keburukan. Karena nggak ada yang bisa menjaga diri sendiri. Syaitan di mana-mana tuh. Syaitan di mana-mana. Meskipun pasangan kawan sendiri, sahabat sendiri, syaitan nggak akan diam. Itu baiknya hindari interaksi dengan batasi, betul-betul hindari. Kalau bisa hindari, sudah. Ya urusan kita sama pasangan kita. Kalau ada kepentingan ya bilang sama istri kita untuk menyampaikan pada siapapun lah di antara kawan-kawannya.
Karena jangan pernah menganggap bahwa itu ringan gitu. Maksudnya mesti selamat gitu. Orang sepupu aja bisa kejadian ya tadi. Nah, iya, sepupu aja bisa kejadian. Emang Temen kejadian. nih Pak. Iya. Sepupu istrinya menzinahi. Jadi ada seorang laki-laki tuh istrinya dizinahi oleh sepupunya sendiri berkali-kali. Mungkin Iya, berkali-kali. Berkali-kali Waki ya? berulang, waki terjadi. Waliyadzubillah. kalau ke arah situ mungkin agak jauh lah Ustaz ya. Iya. Cuman ketika Artinya fasenya itu akan digiring oleh setan sampai ke sana. Mungkin nggak sampai ke sana, tapi usahanya setan nggak pernah menjerumuskan manusia itu berhenti di tingkat level dosa yang ringan. Dia akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu achievementnya setan itu. Setan, ya. Prestasi buat setan. Prestasi. ketika Mungkin kita nggak kebayang, wah kayaknya nggak sampai ke sana. Kata siapa? mungkin ketika dia berpikir, oh suami si itu mah lebih perhatian ya. Iya. Oh, istri itu mah lebih care ya. Nah, itu juga sudah. bahaya. Sudah, itu udah kebuka tuh pintunya tuh. Rumput apa tadi bang? Rumput tetangga. Lebih indah daripada Rumput sendiri. rumput Berarti sendiri. salah satu penyebabnya juga gini, Sat. Ketika ada pasangan suami istri, sudah ngaji lah, terus ada misalnya si istri atau si pasangannya lah ini mengupload kemesraan di medsos. Ini kan perempuan-perempuan ini lagi melihat nih. Nah, iya, Wah, ini perlu nih di samber. disamber. Sudah perhatian. Family man banget ya gitu kan. Romantis banget. Idaman ya. sekali. Idaman Sudah sekali. berarti sudah tervalidasi lah istilahnya. Apalagi pamernya sambil makan di restoran-restoran mewah banyak uangnya nih. Oh, masya Allah, iya. Kenyang ya. Iya, apalagi katanya sekarang lagi ada fenomena akhwat muda lagi nyariin suami orang yang takjir, yang perhatian segala macam karena katanya Apa? sudah teruji. Gitu. Wah, Nah, dan kemudian kalau ketemu kemudian dengan pasangan atau laki-laki yang tidak menjaga dirinya ya, terjalinlah hubungan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak ada yang aman, nggak ada yang selamat. Selama dia tidak menjaga dirinya, tidak ada yang selamat. Maka yang wajib dilakukan, apalagi di masa seperti ini yang kita bilang tadi banyak fitnah, penjagaan itu nomor satu. Soalas. Kalau memang kita tidak sanggup, atau maksudnya tidak sanggup menjaga diri kita, jika pasangan kita cuma satu, jangan maksiat. Menikah lagi sebaik mungkin. Maksud Ana, karena banyak laki-laki dan perempuan akhirnya pikirannya pendek. Wah, Ana nggak bisa nikah lagi, ya maksiat aja lah. Nanti tinggal taubat, kemudian tinggal minta maaf sama pasangan. Oh, nggak gitu. Siapa yang bisa menjamin kemudian dia bisa kembali lagi pada titik yang baik setelah dia taubat? Siapa yang jamin dia bisa bertobat ya sebelum umurnya. Iya. Bisa jadi dia setelah bermaksiat, dia terus bermaksiat dan tidak pernah kembali lagi. Dan itu banyak. Atau mati dalam kemaksiatan. Nah, waliyadzubillah, apalagi. Berarti Udah maksiat capek-capek satu berjuang, jaga iya. diri, terakhir jebret. Berarti maksiat itu menghasilkan maksiat yang lain saja. Sahih. Maksiat melahirkan. Nggak pernah puas sehat ya, dengan satu dosa itu teh. Makanya di antara makna khutuwati syaitan itu, syaitan selalu menjerumuskan manusia itu pelan-pelan dan dengan langkah-langkah yang banyak. Samaan banget sudah. Samar banget. Dimulai dari paling sederhana. Samar alus. Halus. Halus. Sampai kita menganggapnya hal yang biasa. Hal yang biasa. Nih. Jadi ini aja santai.